Pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang kami bawakan dari rumah masing-masing. Saya Arya Tebudianto di Fairfax County, Virginia. Dan saya Rifan Dwi Astono, sama-sama dari Virginia, beda kota aja. Saya di Arlington. Apa kabar pemirsa? Udah lama nih ya kita nggak ketemu. Betul, selama ini VOA sejak bulan Maret bekerja dari rumah sehingga kita masing-masing tidak pernah bertemu satu sama lain. Nah, apalagi sekarang di tengah bulan suci Ramadan yang biasanya memang identik dengan kita mempererat silaturahmi, memperbanyak berderma dan lain sebagainya. Ini kita sekarang justru harus cari cara kreatif untuk bisa tetap menjalankan semua ibadah itu, tetap berderma juga, tapi harus dengan cara yang agak berbeda dari biasanya. Betul, apalagi sekarang ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaan ya, baik di tanah air maupun juga di Amerika Serikat. Sudah lebih dari 30 juta orang di Amerika Serikat mengajukan permohonan bantuan untuk pengangguran ya, Rifan. Betul sekali. Nah, berbagai upaya pun akhirnya dicoba dilakukan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga berbagai organisasi non-profit. Salah satunya ini dilakukan oleh Imam Center. Lapangan parkir Masjid Imam atau Indonesian Muslim Association in America yang biasanya dipenuhi mobil, sore ini nampak kosong. Masjid yang terletak di Silver Spring, negara bagian Maryland ini mematuhi larangan tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Namun beberapa mobil terlihat melintasi masjid untuk membeli makanan sebelum berbuka puasa. Ini adalah program Iftar Drive-Thru yang digagas tim ekonomi kreatif Imam untuk mengatasi berkurangnya dana zakat karena ditiadakannya ibadah sholat di masjid. Dengan menjual makanan yang sudah dihibahkan, sudah diwakafkan, sudah diinfakkan ke kita jual makanannya. Jadi hasil penjualnya total 100% untuk pemasukan imam. Hampir setiap sore selama bulan Ramadan, Iftar Drive-Thru menjual aneka makanan Indonesia dari para donatur seperti Nana Syarif. Ya, Ramadan seperti ini sebetulnya kesempatan untuk mencari kebaikan ya. Dana zakat yang ada digunakan untuk menggulirkan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan bagi anggota yang kehilangan pekerjaan, terutama saat masa pandemi corona. Bekerja sama dengan diaspora penjual makanan Indonesia, Imam merekrut sekitar 20 supir untuk mengantar pesanan makanan di Washington DC area. Salah satunya Agus Murokib yang memiliki kerja sampingan sebagai supir Uber. Ya, karena sekarang ini Uber driver juga kita takut ya ketemu orang sama orang, makanya salah satunya yang masih bisa dijalankan adalah delivery makanan. Imam juga memberikan pinjaman modal bagi anggota yang ingin menjual makanan. Vendor ini ada juga vendor dadakan, Mbak. Ya, jadi kita kasih modal, pinjaman, ini dana umat ya kan. Jadi kita kembalikan ke umat dan dia bisa kembalikan anytime dia mampunya kapan. Walau dikenakan biaya antar $3 atau sekitar Rp45.000 dan dihimbau untuk memberikan tips, namun pembeli tidak keberatan. Ini ide yang sangat baik menurut saya karena sebagai komunitas Indonesia kita saling membantu. Kebanyakan teman-teman tuh sekarang pada kehilangan kerjaan gitu. Nah, kita saling sama-sama support biar kita tuh sama-sama dari jemaah ke jemaah gitu. Bagi mereka ini menjadi infak dan sedekah di bulan Ramadan. Dari Silver Spring, Maryland, Ian Umar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, nih memang kalau misalnya di tengah pandemi seperti ini, kalau mau berderma pun kita harus tetap menjaga jarak dan juga memerhatikan kesehatan kita juga. Betul. Nah, ini juga menimbulkan sebuah kesulitan atau tantangan tersendiri ya, Rifan ya, khususnya dalam penyediaan masker. Tapi untungnya ada komunitas Islam di kota Andover, ini di dekat Boston, Massachusetts, dan juga di sekitar Washington DC yang mengadakan kegiatan menjahit masker bersama ya untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Relawan Muslim di Amerika bekerja keras menjahit ribuan masker untuk para pekerja esensial. Di negara bagian Massachusetts, Andover Islamic Center menyumbang masker ke puluhan fasilitas kesehatan dan panti jompo. We've now reached 7,000 masks. And we also have a new product line. These are surgical caps for all the nurses and doctors, and we're very excited.
Permintaan akan masker terus bertambah, kata DMV Muslim Mask Project. Kelompok ini telah menyumbang lebih dari 2.000 masker ke berbagai fasilitas medis dan tempat lain di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center where autistic children still need to go in for their classes. We have a request from the post office. Upaya mereka dibiayai 100% dengan dana amal. Menurut Melissa, proyek ini ikut meningkatkan kerukunan lintas agama. So we had a bunch of spring baskets that basically non-Muslims were purchasing, and those monies were being used to buy all the supplies for this mask project. And now that it's caught on, I have 4 large corporate sponsors, non-Muslim, that have funded a significant dollar amount towards this project. Dengan tambahan dukungan dari masyarakat, mereka mampu menyediakan lebih dari masker kain biasa. Another aspect of this project has been there's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields. So when we go and deliver to some of the hospitals, we're delivering face shields as well as masks. So when we deliver the masks, we also deliver them with snacks, power packs for the nurses or power packs for the nursing home. Dan selama masih ada permintaan akan masker, komunitas muslim ini mengatakan mereka tidak akan berhenti menjahit dan berbagi untuk sesama. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA. Ya bagus tadi ya Rifan, upaya komunitas muslim di seluruh Amerika Serikat dalam membantu sesama masih dalam semangat Ramadan ya, saling berbagi dan saling membantu. Nah, kita juga akan berbagi pertanyaan pemirsa di segmen berikutnya, tapi sekarang istirahat dulu. Betul, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi masih di Dunia Kita. Dunia Kita. Pemirsa masih di Dunia Kita dan masih juga dibawakan dari rumah kami masing-masing. Ada saya dari Arlington, Virginia, dan ada Anne di Fairfax County di Virginia juga ya. Iya betul. Nah seperti janji kita tadi Rifan, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Kali ini sudah ada Daniar Briawan, seorang pemirsa setia Dunia Kita yang berada di Cimahi. Silakan Dani. Saya pengen nanya nih, kegiatan bulan puasa, aktivitas Ramadan di Amerika Serikat itu seperti apa sih? Dan bagaimana aktivitasnya di tengah-tengah pandemi Corona yang saat ini sedang mewabah? Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Oke Dani, terima kasih pertanyaannya. Nah Rifan, gimana nih aktivitas selama Ramadan pandemi ini? Ini sebetulnya pengalaman yang serba pertama sih, Nek. Ini kan pertama kalinya Ramadan di Amerika Serikat bersama-sama istri. Terus juga, ya kan, itu pertama kali. Terus sekarang pertama kali juga dan semoga untuk terakhir kalinya kita Ramadanan di tengah pandemi virus Corona. Ya rasanya jadi serba baru sih. Kita harus mulai mengadaptasi diri lagi, mulai dari ya sekarang nggak ada aktivitas keluar rumah sama sekali, jadi kerjanya dari rumah. Dari segi durasi lebih panjang, jadi kita mencoba untuk oke, gimana caranya biar tetap nggak kerasa puasanya tapi tetap produktif juga. Jadi ya selain kerja tadi, setelah kerja kita coba ngerjain hal-hal lain. Misalnya aku sekarang ikut bantu bikin takjil menjelang buka puasa, masak apa, bakwan, bikin apa, cireng, pisang goreng, apa segala macam aku bisa. Waduh, coba tolong dikirim ya alamat saya, nanti saya japri ke kamu ya. Siap, nanti siap dikirim. Luar biasa tuh cireng. Iya makanya, kalau kamu sendiri gimana Nek sekarang di bulan Ramadan di tengah pandemi? Ya hampir sama, justru malah karena suasana pandemi ini seperti kata Rifan tadi, kita berdiam di rumah, jadi work from home dan segala macam aktivitas termasuk sekolah anak-anak juga dilakukan dari rumah. Dan yang menurut saya paling terasa adalah suasana beribadah, karena biasanya kita sering berbuka puasa bersama, tapi sekarang kita buka puasanya cuman saya dan anak-anak. Dan juga sholat biasanya bisa berjamaah, tapi sekarang cuma bertiga.
Jadi memang yang paling saya kangeni adalah ya itunya ya. Tapi juga saya dan anak-anak masih bisa sedikit lah jalan-jalan ke dekat kompleks gitu ya di sekitar rumah. Kalau misalnya ada orang kita menjauh, tapi ya lumayan lah. Jadi masih bisa ada aktivitas yang tidak membuat kita penat di rumah. Betul sekali. Nah ini juga yang mungkin terus dilakukan oleh berbagai komunitas di luar sana ya, ya, agar tetap bisa tadi berderma, terus membantu sesama, tapi tetap jaga jarak. Juga itu dilakukan oleh komunitas Islam. Mereka masih tetap menyalurkan iftar alias makanan buka puasa gratis untuk orang-orang, tapi caranya adalah dengan drive-thru. Jadi orang bawa mobil, terus nggak pakai turun, tinggal dikasih makanan gratisnya, terus dia bisa pergi lagi. Nih cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid MAP. Ini setiap sore jam 7:30 yang datang langsung diambil pakai mobil. Kemudian anak-anak muda yang membagikan. Kemudian mereka-mereka yang agak tua, orang-orang yang tidak bisa datang ke MAP, itu ada mobil khusus untuk di-deliver ke tempat mereka. Menurut Ustaz Joban, Imam Masjid Ar-Rahmah, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah. Today a lot more people coming. More people, ya? Rian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masjid Ar-Rahmah di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang dan untuk 1.000 orang di akhir pekan. Masjid lainnya di berbagai wilayah Amerika di masa pandemi juga melakukan hal yang sama. Karena pengurus masjid menyadari perekonomian jamaahnya yang beragam. Tidak semua yang hadir untuk berbuka bersama di masjid hanya karena keutamaan berada di masjid selama Ramadan, tetapi juga karena ketidakmampuan. Selain itu, masjid juga tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal, maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka, khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia. Ramadan is the month where Muslims are much more generous than the other months. And because not only that there are many rewards for giving charity in Ramadan, but also that was how the Prophet, peace be upon him, used to do. Di bulan Ramadan sebelum pandemi, setiap harinya Darul Hijrah menyediakan hidangan buka puasa bersama antara 700 hingga 800 orang dan 1.200 hingga 1.500 untuk akhir pekan. Dan khusus untuk drive-thru atau layanan tanpa turun ini, like today I prepare for tomorrow, every day for 650 meal. Dan semua itu dilakukan tanpa melanggar aturan menjaga jarak sosial maupun fisik. The food is being cooked here by the workers of the mosque, and us volunteer we come later around 4 to pack the food, put the stickers on, bag them, and then distribute them. Dan dengan tingginya semangat komunitas muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi. Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Nah itu tadi menjawab pertanyaan Dani dari Cimahi seputar apa aja sih kegiatan Ramadan di Amerika Serikat. Itu tadi udah ada kegiatannya Rifan, kegiatan saya, dan juga sejumlah masjid di kota Falls Church, Virginia, dan juga negara bagian Washington. Semoga menjawab ya. Betul sekali. Nah buat pemirsa juga yang masih punya pertanyaan lain seputar seperti apa sih misalnya penanganan virus corona di Amerika, atau mungkin juga seperti apa sekarang kalau misalnya kita harus belanja ke supermarket atau apa gitu, silakan tanyakan aja langsung lewat direct message di Instagram VOA Indonesia.
Ya, atau juga di Instagram kami berdua ya, Rifan dan saya. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Pemirsa, masih di Dunia Kita. Nah, kalau misalnya ngomongin soal pandemi virus corona, kita kan harus tetap ada di rumah ya. Tapi ini aku lihat kayaknya Ane berada di pekarangan rumahnya, nggak kedinginan. Agak sih, hari ini lumayan dingin. Tapi biasanya setiap hari itu hujan, Rifan. Jadi kebetulan sekarang lagi nggak hujan, saya ya inilah cari angin lah. Sebelum pandemi COVID-19, tim VOA berkunjung ke sebuah pusat komunitas muslim di kota Detroit. Dan kita akan melihat bagaimana mereka aktif mengajak remaja atau anak-anak muda di sekitar sana untuk menjadi istilahnya kalau di Indonesia remaja masjid kali ya, Rifan ya. Betul. Dan berikut liputannya. Kali ini kita akan ke negara bagian Michigan, tepatnya di sebelah barat kota Detroit, mengunjungi Muslim Center, Mosque and Community Center. Masjid dan Community Center ini memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perkembangan Islam di Amerika. Bahkan sejak sebelum masjid dan Community Center ini berdiri pada tahun 1985. I came in of course 1975. But the history of this community started with the original pioneers of the 1930s. It started here. Lalu bagaimana untuk tetap menarik minat anak-anak dan remaja untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid ini? Brother Halil Muminun, salah seorang pengurus di masjid yang mengkoordinir kegiatan anak-anak dan remaja mengatakan, as you can see in this multi-purpose room, the thinking that went into it was to build this out as a basketball court. Ada sekitar 100 remaja dan anak-anak yang aktif bergabung dalam berbagai kegiatan yang dirangkum dalam youth program di masjid ini. Mulai dari kelas Al-Quran, seni, basket, dan yang juga menarik minat banyak anak-anak adalah catur. Do you guys know how to set up the rest of your board? Berbagai kegiatan ini pun dibuka untuk semua orang. We administer our programs, we definitely reach out to everyone. One of the things that we do is we pass flyers out to all the homes in the neighborhood, advertising our chess club program and the basketball program as well. We get a lot of participation from people in the broader neighborhood that are Muslim and non-Muslim. Mengenai tantangan yang biasanya dihadapi untuk merangkul remaja ke masjid, menurut Brother Halil, you know, sometimes we have a tendency to try to anticipate what they want and provide them with things that we feel might interest them without involving them in that discussion is in allowing them to be a part of the development of programs, you know, not just producing something for them. Selama masa pandemi COVID-19, masjid ini mengikuti arahan dari pemerintah setempat dan sebagian kegiatan dilakukan secara online. Dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. Ya menarik sekali Rifan bahwa Detroit yang tadinya merupakan Motor City atau pusat otomotif Amerika Serikat itu sekarang seolah-olah berganti wajah. Betul, nah tapi bukan cuma Detroit yang berganti wajah, tapi juga kota lain masih sama-sama di negara Michigan juga, yaitu Hamtramck, kota atau daerah yang memang memiliki komunitas muslim yang banyak, termasuk juga perwakilan yang menjadi anggota Dewan Kotanya. Ini selengkapnya. Kota ini hanya seluas 2 square mile atau 5,5 km persegi dan satu-satunya kota di Amerika yang mayoritas dewan kotanya Muslim. 4 dari 6 anggota dewan kota adalah Muslim. While we do have a Muslim majority council, it really doesn't affect how I interact with them or how I view my colleagues. They're just people and we're just trying to get a job done. Kota ini sedang berubah, yang semula warganya kebanyakan adalah warga keturunan Polandia, sekarang mulai berdatangan pendatang dari negara-negara Muslim. Sekarang penduduknya mayoritas warga Muslim, terutama keturunan Bangladesh dan Yaman. Seolah melengkapi keberagaman, Wali Kota Hamtramck, Karen Majewski, adalah seorang non-Muslim dan masih keturunan Polandia. Dan dia Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah Kota Hamtramck. The faces have changed and the languages have changed and the places of origin have changed and evolved, but basically that's who we are. We are primarily and always have been
city of small businesses and independent, family-owned, often immigrant businesses. This is part of our identity, that we are a tiny city that encompasses the whole world. Beberapa tahun lalu, mayoritas Muslim di Dewan Kota dan terus bertambahnya warga Muslim di Hamtramck sempat mencuatkan isu bahwa kota ini akan mengusung hukum Islam atau hukum syariah. There is no Sharia law, not in gonna be here, not in gonna be United States, not even Bangladesh, where I came from. So why is gonna be here? And the people who saying the Sharia law, I didn't see anything. Bagi warga yang juga wartawan di Hamtramck, perubahan di kota ini terasa dan menuju sebuah kota dengan identitas baru. The multiculturalism, the meeting people from all over the world, new ideas coming to the city. There's a lot more potential for growth in a different way. Dari data sensus tahun 2010, penduduk Hamtramck kurang dari 25.000 orang. Secara ekonomis, kota masih banyak tergantung dengan perekonomian di kota Detroit, yang letaknya hanya sekitar 15 menit berkendara dari Hamtramck. Dari Hamtramck, Alam Burhanan dan Irfan Ihsan, VOA. Pemirsa, lewat liputan tadi kita harus menyudahi episode dunia kita kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin tahu liputan lebih jauh yang pernah diliput oleh VOA dan menonton lagi episode-episode dunia kita lainnya, masuk langsung ke akun YouTube VOA Indonesia atau ke website kami di www.voaindonesia.com. Dan juga jangan lupa follow kami di sosial media, di Twitter di akun @voaduniakita, juga di Facebook dengan kata kunci VOA Dunia Kita, dan juga di Instagram @voaindonesia. Dan juga pemirsa jangan lupa kirim pertanyaan ya, video kayak Dani tadi di Cimahi. Silakan tentang suasana Ramadan di Amerika Serikat atau tentang bagaimana Amerika Serikat menangani pandemi COVID-19 ini. Dari negara bagian Virginia, saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Dwi Astono, undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Dah.